Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di sini saya akan membuat video terkait pengendalian perjalanan kereta api. Definisi dan tujuan operasi kereta api didefinisikan sebagai penyelenggaraan perkeretaapian yang mencakup setiap kegiatan yang memengaruhi pergerakan lokomotif, kereta, gerbong, atau peralatan lainnya di lintasan rel. Kegiatan ini melibatkan perencanaan, pengordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sarana atau rolling stock. Tujuan utamanya adalah menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, cepat, dan ekonomis. Selanjutnya ada petugas pelaksana pengendalian. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Bertugas mengatur perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya dan bertanggung jawab langsung atas keselamatan di area tersebut. Yang kedua ada petugas pengendali perjalanan kereta api. Petugas ini melakukan pengaturan apabila perjalanan tidak sesuai dengan GPK atau grafik perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Petugas ini bertanggung jawab atas keselamatan serta pengendalian perjalanan kereta api di wilayah kendali pusat yang lebih luas. Selanjutnya ada sistem pengoperasian dan tingkat otomasi atau GOA. Grade of Automation ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Grade of Automation 0 atau GOA 0. Dikendalikan sepenuhnya oleh masinis tanpa pengaturan otomatis pengereman ataupun pintu. Contohnya seperti KRL dan juga komuter lain. Selanjutnya ada Grade of Automation 1 atau GOA 1, manual dengan sistem Automatic Train Protection atau ATP untuk mencegah overspeed dan tabrakan, namun operasional tetap oleh masinis. Contohnya seperti LRT Jakarta. Selanjutnya yang ketiga ada Grade of Automation 2 atau GOA 2, gabungan dari ATP Automation Train Protection dan ATO Automatic Train Operation. Pengereman sudah otomatis diatur oleh sistem, namun masinis masih mengoperasikan pintu dan menangani gangguan. Contohnya seperti MRT Jakarta. Yang keempat ada Grade of Automation 3 atau GOA 3. Pengoperasian ini tanpa masinis, pintunya buka tutup dan gangguan ditangani oleh kru kereta, seperti contohnya LRT Jabodebek. Yang terakhir ada Grade of Automation 4 atau GOA 4. Seluruh aspek operasional termasuk pengereman dan pintu berjalan otomatis tanpa awak di dalam kereta. Contohnya adalah Skytrain Changi Airport. Selanjutnya ada teknologi pendukung pengendalian kereta api. Ada 3, yaitu ATP, ATO, dan ATS. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang ATP atau Automatic Train Protection. ATP adalah sistem keselamatan yang memastikan jarak yang aman antar kereta dan memberikan peringatan yang cukup dan kapan harus berhenti. Jika masinis tidak merespon atau terlambat melakukan pengereman saat kereta melebihi batas kecepatan atau mendekati sinyal bahaya, sistem ini akan melakukan pengereman secara otomatis untuk mencegah kecelakaan dan bertujuan untuk menghindari tabrakan antar kereta dan anjlokan akibat kecepatan yang berlebih atau overspeed. Sistem ATP ini bekerja melalui integrasi antara dua perangkat. Yang pertama, peralatan onboard, perangkat yang terpasang di dalam kabin masinis atau lokomotif. Dan yang kedua, subsistem persinyalan atau trackside, perangkat yang terpasang di sepanjang lintasan rel yang mengirimkan data batas kecepatan dan status sinyal ke kereta. Selanjutnya ada ATO, Automatic Train Operation, mengotomatisasi sistem traksi dan rem untuk mulai berjalan, akselerasi, jelajah atau cruising, hingga berhenti di stasiun secara presisi. Sistem ini terhubung secara online dengan Sistem Manajemen Lalu Lintas atau TMS sisi lintasan. TMS terus mentransmisikan informasi terbaru sehingga profil kecepatan optimal dapat dihitung pada waktu tertentu. Berdasarkan profil kecepatan ini, strategi mengemudi yang optimal dihitung. Kemudian sistem mengubah informasi menjadi perintah yang tepat untuk sistem traksi dan pengereman. Hal ini memastikan bahwa semua prosedur akselerasi dan pengereman kendaraan dijalankan berdasarkan profil kecepatan yang dioptimalkan serta data track dan jadwal terkini. Sistem ATO terpasang atau onboard atau sistem ini secara terus-menerus menghitung profil kecepatan optimal berdasarkan data yang tersedia pada infrastruktur, lintasan, dan jadwal serta mengontrol sistem traksi dan pengereman untuk perjalanan kereta otomatis. Sistem ATO sisi track atau trackside ATO sistem ini mengumpulkan data statis dan dinamis pada infrastruktur, track, dan juga jadwal dari TMS yang ada dan mentransfer data ke ATO OB menuju ATO. Pada prinsipnya perlu memenuhi persyaratan yang sama untuk
interoperabilitas. Kendaraan yang dilengkapi ATO harus dapat melaju di semua lintasan yang dilengkapi sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian ada Automatic Train Supervision atau ATS. ATS adalah sistem yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan pergerakan seluruh kereta api di lintas secara real-time dari pusat kendali. Fungsi pengawasannya yaitu untuk memantau posisi setiap kereta, status sinyal, dan kondisi lintasan. Fungsi pengaturannya untuk mengatur rute perjalanan secara otomatis berdasarkan jadwal yang ada di GPK atau grafik perjalanan kereta api. Sistem ATS ini bekerja sebagai otak yang mengordinasikan sistem lain dari ATP dan ATO untuk memastikan kelancaran operasi seperti identifikasi kereta, penyusunan jadwal dinamis, dan juga manajemen konflik. Meskipun sistem ini bekerja otomatis, petugas pengendali perjalanan kereta api tetap mengawasi melalui layar ATS. Itu berfungsi untuk yang pertama melakukan intervensi manual jika terjadi kondisi darurat atau bencana alam. Yang kedua, mengatur ulang perjalanan jika ada kereta yang mengalami gangguan teknis parah sehingga tidak bisa mengikuti logika otomatis sistem. Dan yang ketiga, untuk memastikan rekaman seluruh kegiatan pengendalian tersimpan sebagai bahan evaluasi jika terjadi kecelakaan. Selanjutnya ada persiapan perjalanan kereta api. Yang pertama itu, penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Kedua, penyelenggara sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual pembantu dan manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Seperti yang pertama itu harus menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya. Kemudian menyiapkan awak sarana perkeretaapian, memeriksa sarana perkeretaapian, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, memasang tanda, dan menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Kemudian persiapan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian sistem otomatis atau semi-otomatis dengan masinis, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, atau otomatis tanpa awak sarana. Harus menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya. Kemudian menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada, dan yang terakhir memeriksa sarana perkeretaapian. Kemudian penyiapan sarana perkeretaapian dengan rangkaian atau tanpa rangkaian pada sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual dan sarana perkeretaapian sistem otomatis. Meliputi kegiatan 1. Menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri, atau peralatan khusus yang telah dinyatakan layak operasi dan dibuktikan dengan sertifikat kelaikan. Kedua, menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Kemudian, penyiapan awak sarana perkeretaapian paling sedikit meliputi kegiatan 1. Pemeriksaan sertifikat kecakapan, 2. Memeriksa kesehatan, dan 3. Memberi surat tugas. Selanjutnya, pemeriksaan sarana kereta api. Pemeriksaan sarana perkeretaapian paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap 1. Perangkat pengereman, 2. Peralatan keselamatan, 3. Peralatan perangkai, dan yang terakhir kelistrikan. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kereta api. Perjalanan kereta api dapat ditunda antara lain apabila jika terjadi kerusakan sarana perkeretaapian ataupun alasan teknis operasi. Ataupun perjalanan kereta api dapat dibatalkan apabila 1. Tidak ada angkutan orang ataupun barang, 2. Alasan teknis operasi, 3. Terjadi penundaan keberangkatan paling banyak sebanyak 2 kali. Kemudian perjalanan kereta api itu terdiri atas 1. Pemberangkatan kereta api dari stabling atau depo, 2. Perjalanan kereta api dari stabling atau depo ke stasiun keberangkatan, 3. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, 4. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan dan stasiun akhir, 5. Kedatangan kereta api di stasiun tujuan ataupun stasiun akhir, 6. Perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau depo, dan yang terakhir kedatangan kereta api di stabling atau depo. Perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh GPK. Kemudian ada penanganan penyimpangan perjalanan. Jika terjadi keterlambatan yang melebihi toleransi, petugas pengendali harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan tersebut dengan tetap memprioritaskan keselamatan.
Dalam kondisi perjalanan tidak sesuai GPK, petugas pengendali pun memiliki wewenang untuk memindahkan lokasi persilangan ataupun penyusulan kereta ke stasiun lain yang memiliki fasilitas yang memadai. Keterlambatan jika melebihi toleransi, petugas pengendali mengambil langkah mitigasi untuk mengurangi keterlambatan. Kemudian persilangan dan penyusulan dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas pendukung. Kemudian ada berhenti luar biasa atau BLB. Hal ini kendali diberikan jika kereta harus berhenti di tempat yang seharusnya berjalan langsung karena alasan teknis, kerusakan pada sarana dan prasarana, indikasi sabotase ataupun bencana alam. Dan ada rintang jalan atau rinja. Jika terjadi hambatan pada jalur seperti kecelakaan ataupun gangguan prasarana, perjalanan dapat dialihkan, ditunda ataupun dibatalkan dengan kewajiban operator untuk menginformasikan pada pengguna jasa dan mengevakuasi penumpang atau barang ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya jika diperlukan agar perjalanan tetap lancar. Kemudian ada standar operasional prosedur atau SOP pengendalian. SOP adalah sebuah sistem kerja yang sangat efektif dalam pengorganisasian perusahaan ataupun bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen berisikan instruksi tertulis yang menentukan bagaimana bisnis Anda harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar. SOP juga memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan juga efisien. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhannya. Hal itu meliputi satu standar SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api. Kedua, standar operasional prosedur tentang penanganan kondisi darurat. Tiga, standar operasional prosedur tentang perjalanan kereta api. Dan empat, standar operasional prosedur tentang lain-lainnya. Kemudian ada SOP mengenai pengoperasian prasarana kereta api. Standar operasional prosedur meliputi tugas dan kewenangan. Yang pertama, petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali perjalanan kereta api. Kedua, petugas pengendali operasi kereta api terpusat. SOP tentang penanganan kondisi darurat meliputi 1. Penundaan kereta api, 2. Pembatalan kereta api, 3. Keterlambatan kereta api dan cara mengatasi keterlambatannya, 4. Pengalihan perjalanan kereta api, 5. Penanganan kecelakaan kereta api, dan yang terakhir, yang keenam, evakuasi penumpang kereta api. Selanjutnya, SOP tentang perjalanan kereta api meliputi 1. Pemberangkatan kereta api dari depo, 2. Perjalanan kereta api dari depo ke stasiun keberangkatan, 3. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, 4. Kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, 5. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan ataupun stasiun akhir, 6. Perjalanan dari stasiun akhir ke depo, 7. Kedatangan kereta api di depo. Selanjutnya ada SOP lain-lain itu meliputi 1. Persilangan antar kereta api dan yang terakhir penyusulan antar kereta api. Dan yang terakhir ada SOP mengenai pengoperasian sarana kereta api. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional atau SOP mengenai pengoperasian kereta api yang meliputi 1. Penyiapan sarana dengan atau tanpa rangkaian, 2. Penyiapan awak sarana perkeretaapian apabila ada, dan yang terakhir pemeriksaan sarana perkeretaapian. SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan harus diusulkan kepada Direktur Jenderal. Permohonan persetujuan standar operasional prosedur ini disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan seperti surat permohonan dan juga konsep dari SOP itu sendiri. Kemudian Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dari hasil evaluasi Direktur Jenderal paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan ataupun penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan standar operasional prosedur tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.